Manado, kembali lagi di acara Pedis. Jadi Pedis itu percikan diskusi sore. Jadi hari ini kita akan bicara terkait dengan bulan reformasi. Karena ini masih Bulan mumpung, pergerakan. ya. Betul. Jadi masih mumpung ini bulan pergerakan, mungkin di waktunya narsum. Jadi narsum ini salah satu yang terlibat dalam gerakan pada bulan reformasi, pada reformasi. Mungkin lebih kurangnya saya silakan kepada narasumber kita untuk silakan memperkenalkan diri dulu. Ya. Nama saya Franz Eka Dharma Kurniawan. Kalau dulu biasa dipanggil Ances. Ya, kalau nama hari-hari. Jadi ya dalam ikut terlibat 98 gerakan mahasiswa 98 waktu itu ya di Sulawesi Utara ya terutama. Kita kedatangan tamu Bang Ances, Bung Ances. Nah, mungkin di kalangan kita hari ini sering mendengar. Karena beliau juga masih aktif hingga sekarang dalam konsolidasi-konsolidasi gerakan masyarakat sipil di Manado maupun Sulawesi Utara ini. Jadi hari ini Bang, kita akan kayak sedikit bercerita lah soal reformasi waktu situasi saat itu. Mungkin Bang Antis dan kawan-kawan ya pasti bagaimana di suatu situasi waktu itu sehingga akhirnya menjadi gerakan yang memang begitu luas sehingga lahirlah gerakan menuntut reformasi gitu kan Bang. Ya, jadi gerakan 98 itu gerakan yang juga tidak spontan sebetulnya. Jadi spontanitasnya mungkin muncul di yang terjadi masa besar-besaran itu ya di puncaknya nanti di Mei, tepatnya 21 Mei ya. Ketika kalau di Manado sendiri, Sulawesi Utara, ledakannya itu terjadi pas momentum 20 Mei, Hari Kebangkitan. Jadi kebangkitan nasional dipakai momentum untuk konsolidasi gerakan mahasiswa seluruh Indonesia. Pada saat itu bergerak, gitu. Jadi untuk di daerah, karena untuk di Jakarta itu sudah pendudukan DPR RI dari sudah 1 minggu lah, pendudukan DPR RI. Jadi eh, daerah ini kan agak terlambat. Jadi nanti 20 Mei di Unstrat, konsolidasi Unstrat, Unima, Politeknik, Manado itu 20 Mei. Jadi ya puluhan ribu mahasiswa turun. Seperti itu. 21 justru kita lagi istirahat. Pas Soeharto jatuh. Jadi kita memang lagi siapkan aksi berikutnya. Jadi, tapi rangkaian ini sebetulnya bukan rangkaian yang tiba-tiba. Karena pada waktu itu sebelum aksi besar-besaran, proses sebelum 14, sebelum tragedi Trisakti itu, tanggal 3, 12, 13, itu aksi-aksi di kampus cuma 10 orang, 20 orang. Cuma. Ya, beberapa aktivis yang ngerti lah di gerakan gitu. Sehingga itu pun terpecah-pecah antara teman-teman ya, teman-teman aktivis mahasiswa dan persepsinya berbeda-beda tentang situasi yang harus direspon seperti itu. Padahal daerah-daerah apa di Jakarta, Jogja sudah di Jawa terutama itu udah gerakannya so masif. Begitu. Di Sulut agak terlambat. Bukan terlambat apa, tidak membesar sebelum tanggal 20 Mei seperti itu. Walaupun sudah ada misalnya 13 ketika kasus Trisakti, kampus-kampus mulai saling manggil, Pak panggil, terus gantian kita orasi di Unstrat, habis itu di UKIT, di Unima, seperti itu. Berarti setelah ada gelombang, jadi Manado Sulu itu jadilah Bang, jadilah ikut sama-sama. Tadi kan akhirnya tapi dia jadi apa Bang? Kenapa kok sampai ada tak bisa itu tak bagi-bagi? Itu karena apa? Apakah isu yang memang berbeda atau memang karena Ya, ini soal persepsi sebetulnya. persepsi aja? Persepsi orang kan beda-beda. Misalnya pendekatan, ya kalau di kampus kan banyak banyak pemikiran lah. Jadi kedua cara menilai, misalnya tiap organisasi kan beda menilai situasi. Menghadapi situasi sama, tapi menilai situasinya beda. Resolusinya kadang-kadang beda seperti itu. Jadi waktu itu ada diskusi-diskusi juga di tingkatan teman-teman aktivis, teman-teman NGO juga masuk di LBH, eh, menggali terus. Jadi selain demo-demo ada kelompok-kelompok diskusi, berdiskusi terus. Jadi nggak ada tiba-tiba demonstrasi tanpa orang bahas dulu Iya. perkembangan isunya seperti itu.
dan melibatkan banyak kelompok. Artinya ya bukan dalam kerangka oh saya yang paling benar, enggak. Jadi karena apa, pandangan-pandangan tentang politik kan banyak. Belum lagi bias ideologi zaman Orde Baru seperti itu. Jadi memang terjadi dialektika baru kita bisa ketemu di titik ketika puncaknya ketemu di titik sama-sama begitu. Tidak instan, maksudnya juga tidak instan, walaupun banyak juga dulu kita demo sebelum tanggal 12-13 Mei itu kan orang demo yang aktivis cuma tadi 10-20 orang di kampus, orang mahasiswa cuek, bahkan dulu kita diserang sama kelompok-kelompok yang pro rejim lah, seperti Soeharto, ya kan, didatangi aparatus negara, apalagi sebelum 98 kan so ada penculikan aktivis, kemudian hilang, emang ya zaman otoriter loh, militerisme. Jadi memang mahasiswa bukannya tidak mau, tapi merasa ya belum belum bisa ditarik karena situasinya emang belum sampai dalam puncak puncak itu. Kalau sudah merasakan kayak sekarang mahasiswa sekarang sudah merasakan UKT naik misalnya. Udah pada merasakan, tapi kenapa nggak menyatu? Karena persepsinya belum ada diskusi sama-sama begitu. Dan itu perlu proses memang dialektika untuk membangun gerakan. Makanya kita nggak sepakat menganggap misalnya milenial saat ini gerakan mahasiswa katanya penakut segala macam. Nah, ini proses. Karena tidak mungkin lah dimanipulasi oleh situasi. Misalnya udah harga-harga naik, ya kan? UKT naik, sementara biaya kos naik, uang makan naik, segala macam pasti dirasakan. Sama orang 98. Kan orang tiba-tiba kos naik. Terus tiba-tiba harga apa biaya orang mau naik oto angkot dulu mikro naik tiba-tiba begitu. Jadi mulai perlahan-lahan mulai terasa. Nah, ketika situasinya sudah dirasakan, tapi persepsi untuk menyelesaikannya beda-beda ini. Itu yang belum sedang mungkin di gerakan mahasiswa saat ini sedang berjalan. Gitu. Makanya salah ketika orang menuduh, wah mahasiswa saat ini nggak apa nakut. Dulu juga kita orang begitu. Jadi waktu itu orang muda, waktu demo-demo awal misalnya, ya sama tuh orang dianggap nih apa ini, so tau lah, mau nih nggak tahu kenyataan begini-begini. Artinya sama. Jadi yang dihadapi gerakan mahasiswa saat ini sama ketika orang rasakan waktu 98, waktu dianggap masih anggap anak-anak, cuma tahu teriak-teriak, nggak kasih solusi begitu. Ya sama lah. Jadi perkembangan. Jadi ketakutan itu memang sampai Bukotar itu ada orang-orang yang pro rezim. ah, Jadi DP upaya-upaya sampai dibilang oh penakut dan segala macam, apakah memang waktu itu kan apa itu bang? Si ABRI kan, ya si masih ABRI itu. Apakah memang juga secara masif dikerahkan misalnya sampai di kampus-kampus atau tanpa diskusi? ya faktanya kan memang ada penculikan 98 itu, sebelum 98 lah penculikan aktivis. Apa dari 27 Juli lah. Penandanya 27 Juli. Ketika 27 Juli pecah kerusuhan itu kan yang kena aktivis. Karena aktivis mahasiswa juga ikut di panggung-panggung demokrasi waktu itu. Termasuk NGO, termasuk YLBHI di Jakarta. Begitu. Jadi setelah rejim Orde Baru di puncaknya di ujung tanduk itu dia ada represivitas begitu. Dan ya waktu itu siapa yang mau kritik Orde Baru dari 74 saja zamannya Hariman Siregar tuh kok malari kan sudah terjadi, mahasiswa sudah sangat apa terlibat dalam gerakan politik yang situasinya sangat menentukan apa sangat menentukan nih bangsa ini mau jadi seperti apa seperti itu. Nah, memang saat ini misalnya kalau gerakan mahasiswa yang dihadapi gerakan mahasiswa situasinya berbeda, tapi situasi yang dari 98 mungkin kalau sekarang nggak ada diktator militer segala macam. Walaupun ada ketakutan otoritarisme, tapi ketakutan itu biasa. Justru ketakutan itu yang membuat kita harusnya lebih berpikir bagaimana mencari solusi yang lebih baik, bagaimana membuat gerakan yang lebih matang kan seperti itu. Dulu kita belajar dari situasi, artinya teman-teman dialektikanya kalau dia berdialektika dengan situasinya, terus beradaptasi dengan mampu menghadapi situasinya ya, pasti gerakan akan jalan terus. Setelah adanya suatu gerakan reformasi, sehingga pada tanggal 21 Hmm. Soeharto secara resmi menyatakan harus mundur. Dia Nah, mengundurkan itu diri. memang harus mundur atau memang sudah Dan 21 Mei itu kan Soeharto menyatakan mundur. Kalau diskusi-diskusi di kalangan aktivis, itu bukan Soeharto hanya simbol yang dia harus diganti sistem begitu. Jadi dulu ada apa
tiga pilar Orde Baru lah, dari fungsi TNI, ABRI, ya kan, 5 undang-undang politik yang kemarin yang dulunya hanya 3 partai, terus diajukan multi partai seperti itu. Dan yang ketiga itu ya KKN itu hapus korupsi kolusi nepotisme seperti itu. Jadi yang orang mau singkirkan ya itu sebenarnya sistem itu. Cuma kemudian ketika reformasi, mahasiswa ini terjebak dalam gerakan moral. Ada sebuah ada konstruksi yang di luar, mahasiswa mengharapkan itu hanya gerakan moral. Iya. Seolah-olah kayak 65. Padahal 65 kan juga gerakan politik karena tokoh aktivis mahasiswa masuk parlemen walaupun tidak lewat pemilu begitu. Jadi harusnya gerakan mahasiswa itu harus jadi gagasan kebijakan negara ya, masuk ke sistem kelembagaan negara seperti itu. Sayangnya ketika setelah 98 multipartai terbuka ya mahasiswa kembali ke kampus bukan melakukan gerakan politik. Kedua, waktu itu ya belum ada partai politik yang siap untuk apa ya, menjadi kekuatan demokratik yang kemudian ikut pemilu 99. Waktu itu yang ikut PRD lah, termasuk PRD, tapi PRD kan sangat kecil kan, emang ya rata-rata masih aktivis mahasiswa waktu itu. Kaget dengan keterbukaan tiba-tiba dengan sistem pemilu begitu. Padahal selama ini bikin partai politik untuk gerakan, bukan untuk ikut pemilu. Oh ya. Nah, itu agak ini. Mudah-mudahan gerakan ini dari saat ini makanya mahasiswa harus sudah mulai perspektifnya ya, namanya gerakan mahasiswa ketika menuntut kebijakan negara itu gerakan politik, harus udah paham. Kedua, resolusi politik dia harus tahu. Bukan hanya menitipkan apa isu ke elit politik. Kalau nggak jadi distorsi lagi. Karena mahasiswa terkurung oleh dikekang seolah-olah gerakan moral ini paling penting. Padahal isunya politik. Nggak ada moral. Ya moral kita di politik kita ya itulah moral kita gitu loh. Jadi program politik kita itu moral kita. Jadi kalau kita nggak melakukan perubahan politik, nggak mau negara tidak berubah, ya berarti kita cuma hanya membuka ruang untuk kelompok lain yang kemudian memanfaatkan situasi yang kemudian sudah terbuka, kita bingung nih mau ngapain setelah terbuka kan begitu. Itu yang terjadi masalah di gerakan dari dulu. Isu soal tadi itu KKN, hapus Lidus ABRI, terus supremasi hukum. Nah, kalau pasca gerakan reformasi dan situasi saat ini, mungkin Bang Anies bisa bayangkan toh, karena waktu itu bagaimana waktu itu jadi gerakan yang apa disampaikan sebagaimana tadi itu harusnya gerakan politik, bukan cuma gerakan moral. Hmm. Nah, dengan situasi hari ini, kita masih lihat tuh bahwa mana hari ini juga masih ada beberapa represif dan intimidasi. Kemarin itu kan ya pemilu lah. Pemilu kemarin itu kan banyak yang disampaikan bahwa mana sudah ada runtuhnya demokrasi oleh dinasti lah, dinasti politik saat ini. Nah, bahkan juga yang diangkat itu adalah yang jadi presiden terpilih kita tuh. Itu juga menjadi catatan juga. Nah, setelah itu beberapa teman-teman juga yang mengadakan diskusi hari ini itu masih dilibatkan beberapa orang-orang, bahkan negara itu tidak mau hadir. Sebenarnya kemarin itu waktu di Bali, sebelum mengadakan forum diskusi untuk air. Jadi hingga hari ini mereka itu diintimidasi, bahkan mendapat tindakan-tindakan secara fisik, kekerasan, untuk tidak terlibat dalam melakukan diskusi gitu. Nah, mungkin bagaimana sih situasi saat ini dengan setelah reformasi sudah 26 tahun, Bang ya? Nah, kira-kira situasi itu seperti apa yang hari ini? Ya kalau kita sebagai aktivis 98 ya gagal, kita anggap bahwa gerakan kita memang gagal. Artinya 98 itu udah gagal total. Reformasi tidak cukup sebetulnya untuk melakukan perubahan di negeri ini. Kan? Walaupun dulu kita demo-demo lagunya revolusi, tapi tiba-tiba kemudian ada yang memberikan masukan-masukan, ini nggak perlu revolusi. Ini reformasi, kan ini konsep yang berbeda, reformasi dengan revolusi. Di gerakan mahasiswa mau revolusi, tapi teriaknya revolusi, tapi tindakannya tidak ada, kan gitu. Tindakan revolusi dianggap cuma gerak kerahan massa segala macam loh. Ini kan perdebatan kita nih di apa ya sebelum aksi-aksi pas 98 di kampus-kampus. Jadi kalau reformasi itu mau seperti apa? Kalau revolusi seperti apa kan begitu? Itu udah perdebatan di setting ya, di setting aksi kita para aktivis. Tapi kemudian ada kelompok-kelompok lain kelas menengah yang ini ya termasuk NGO maunya reformasi. Karena memang
solusi pemilu kan reformasi, bukan revolusi. Jadi, tapi bukan kemudian pemilu tidak bisa jadi pakai untuk merubah secara revolusioner, enggak. Seperti itu. Tapi kemudian sayangnya gerakan kita nggak nyatu dalam satu kekuatan politik. Beda kayak pengalaman Chili 2 tahun lalu lah. Yang kemudian memenangkan aktivis mahasiswa jadi presiden ya, paling muda, 35, umur 35. Karena gerakan mahasiswa, artinya memang mereka siap untuk melakukan gerakan politik. Mereka tahu bukan cuma gerakan mahasiswa, bukan cuma demo mobilisasi massa besar, tapi ketika pemilu bisa nggak kita nyatu dan jadi kekuatan gitu. Walaupun kemudian terbelah antara eh, tapi kekuatan itu tetap nyatu di parlemen begitu. Ketika menang pemerintah, ketika berkoalisi pilpres sama-sama begitu. Walaupun partainya beda ketika mau mengusung di pilegnya legislatif. Nah, jadi kita nggak ada. Tapi mereka karena gagalnya gerakan 98 justru jadi pelajaran di negara-negara lain seperti itu. Jadi gerakan Amerika Latin berubah begitu. Dan kita juga sempat misalnya kayak teman-teman gerakan juga belajar misalnya pengalaman pengalaman Amerika Latin misalnya. Tapi kemudian Amerika Latin juga belajar dari kita ketika 98. Jadi 98 kita belajar gerakan 60-an sampai 70-an, 80-an di Amerika Latin. Amerika Latin sekarang belajar gerakan 90-an dari gerakan mahasiswa Indonesia yang kemudian juga gagal mencapai tujuan politik yang lebih maju seperti itu. Dan faktanya saat ini misalnya begitu. Walaupun ya ketika pemilu 99 sampai sekarang itu tidak melakukan perubahan signifikan begitu. Dan ya itu bagian dari catatan sejarah kita. Tinggal teman-teman gerakan mahasiswa saat ini yang anak-anak muda mau nggak mengkombinasikan itu. Misalnya mau belajar dari situasi seperti itu. Apakah pengalaman 98 itu eh, dijadikan referensi atau tidak. Karena memang sekarang kan sialnya nih ada yang mengaku aktivis 98 nganggap mahasiswa sekarang nggak belajarin. Kalau kita sih anggap karena orang pernah merasakan itu ya proses maksudnya proses begitu. Jadi ya sejarah ini lagi dipikul anak muda emang lebih berat mungkin dari orang 98. Ya kan mungkin lebih berat ya. Bukan karena dia manja, tidak. Tidak ada situasi yang buruk. Orang dimanjakan oleh situasi yang buruk nggak ada. Tetap dorong akan yang terjepit pasti akan berontak keluar seperti itu, cari jalan keluar. Kalau kalau dianggap sekarang semua serba enak, faktanya kan tidak kan begitu. Karena indikator-indikator ekonominya sudah jelas, walaupun konflik-konfliknya masih sama kayak seperti dulu, dialihkan ke konflik-konflik lain. Gitu. Pemilu yang bebas ternyata di ada rekayasa sosial dengan bansos misalnya, kan seperti itu. Jadi ya itu yang kita hadapi saat ini. Tinggal ya kita mau nggak teman-teman belajar dari bahwa kalau ini gagal karena ada sistem yang kemudian tidak ini, kita tuh tidak bisa melihat ini karena person bukan, ini sistem kolektif. Jadi perubahannya harus merubah struktur infrastrukturnya juga harus dirubah. Nggak cukup kita misalnya menyalahkan person, oh gara-gara si ini, oh ini anti orde baru nggak bisa. Yang mau dirubah mau seperti apa itu, gitu. Sistem apa yang kita mau ini? Kalau dulu kita orang sempat belajar, kita orang harus ngambil gagasan para pendiri bangsa yang sangat revolusioner dalam konsep segala macam perdebatannya sangat kuat begitu. Jadi mau nggak kita menggali itu kemudian kita lihat sejarahnya perjalanannya dikhianatinya seperti apa itu kan begitu. Ya, dan yang buruknya kita buang, diperbaik, kita ambil yang baiknya yang mana seperti itu. Jadi penting belajar pengalaman sejarah itu begitu. Kalau nggak kita mengulang-ulang terus. Kegagalan 98 dulu ya kita juga tidak bisa memberikan kontribusi ketika terjadi keterbukaan demokrasi itu tadi. Ruang demokrasinya terbuka, terus kita nggak siap, karena gerakan moral kita kembali lagi ke kampus, di apa balik ke kampus, akhirnya para kekosongan kepemimpinan aktivis di pemilu tidak ada. Nah, sekarang terbuka semua, ya kan? Partai politik yang didukung oligarki juga memasukkan aktivis 98 yang salah, ya kan? Teman-teman saya banyak yang itu. Jadi faktanya apa? Terpisah semua. Beda dengan di Chili, biarpun hanya terkonsentrasi di beberapa kekuatan politik. Ketika ada pilpres, kekuatan ini bisa disatukan karena sudah terbiasa berjuang sama-sama di kampus, begitu.
Nah, itu yang belum terbangun untuk sampai saat ini. Tapi ya mudah-mudahan eh, kalau mau berubah ya harus bukan hanya sekedar bergerak, tapi harus menyamakan gagasan, ide-ide, terus mendiskusikan mau seperti apa. Gitu. Jangan nanti kita biasanya kan di pecah belah itu yang paling berat, kan gitu. Nanti ada yang mau ingin, oh kalau ini oligarki bilang, oh ada kekuatan alternatif, harus seperti belah biasanya begitu. Ada yang kritis, misalnya mulai dibungkam, misalnya. Ya akhirnya seperti, oh kayak orde baru nih. Tapi ya harus ada upaya untuk duduk sama-sama, bukan cuma berdebat, tapi kalau bisa gerakan bersama semua. Gitu. Jangan lagi kayak dulu kita terjebak, oh ini kok kepentingan politik. Ya semua kepentingan politik perubahan itu ya bukan cuma perubahan perubahan orang diganti tidak, tapi perubahan itu ya sistemnya, infrastrukturnya, ya kan, suprastrukturnya apa saja yang harus dirubah begitu. Terutama eh, pemerintahan ini, kalau mau sistem pemerintahannya dirubah ya dirubah seperti itu. Tapi tidak boleh keluar dari konteks sejarah perjuangan bangsa kita begitu. Mau seperti apa? Para pendiri bangsa kita mau bangsa ini seperti apa? Jadi punya karakteristik yang harus kuat terhadap menjawab situasi karena belajar dari pengalaman sejarah begitu. Jadi kan tadi Bang Andi sampaikan tuh soal reformasi itu memang gagal. Terus 2019 ini yang sudah selesai ini kan itu diangkat soal reformasi di korupsi lah. Sekarang itu apakah masih relevan kita untuk bicara lagi soal reformasi apa ya? Menggaungkan lagi lah soal reformasi atau kita kembali lagi reformasi gagal, korupsi, reformasi dihabisi habis memang Ah, sampai semua semua tadi yang soal ada struktur sistem hari ini yang mana mereka juga punya cara main bikin bikin pisah-pisahkan isu-isu sekiranya orang nggak bisa satukan isu karena kan waktu dulu kan itu tadi eh, apakah waktu dulu itu cuma 98 itu kita punya satu musuh yang sama sama Soeharto dengan rezimnya yang memang otoriter jadi semua masyarakat sipil NGO dan mahasiswa punya satu musuh yang sama sehingga lahirlah reformasi walaupun tadi saya sampaikan itu gagal. Nah, dengan situasi hari ini kira-kira setelah reformasi ini apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus menyampaikan revolusi lagi kah? Atau kita bicara lagi soal tataran reformasi tapi dengan melibatkan semua semua pemikiran-pemikiran perspektif dari mahasiswa, buruh, tani, nelayan, hmm. semua masyarakat sipil itu bagaimana kita bisa menyatukan dengan situasi saat ini yang mana eh, kita dipetak-petakan dengan isu isu di sini lain agraria di sini soal lingkungan dan hukum keadilan mafia dan lain sebagainya. Iya kan, kalau perubahan itu kan pasti. Jadi kalau situasi nggak ada orang diinjang kemudian terima pantat lehernya diinjang kan. Artinya sederhananya dulu tuh orang dikasih tahu. Kalau nggak ada jalan tiba-tiba ada yang pegang nggak tangan, nggak ada merotak dah. Siapa nih? Ya. Gitu. Artinya itu insting alami kita. Kalau kita kemudian ya, tiba-tiba ada yang mengekang kita, pasti kita akan melawan itu. Itu insting alami. Jadi kalau tanya musuhnya siapa? Yang mengekang itulah. Jadi bukan cuma orang, bisa saja sistem, bisa saja apa media, misalnya alat-alat Alat negara. alat-alat negara, alat-alat apa apa yang komunikasi segala macam. Kita kan nggak tahu. Misalnya sekarang ribut Amerika dengan Cina soal AI, algoritma misalnya. Oh, TikTok dituduh bawa gagasan Cina. Nah, Cina nuduh waktu Facebook nggak boleh masuk negaranya bawa gagasan Barat, kan begitu. Jadi kita di Indonesia yang semuanya serba masuk semua ini, kita sedang yang mana yang sedang mengekang kita, yang mana disebut kebebasan, begitu kan, seperti itu. Makanya ini perdebatan-perdebatan kalian berbeda dengan perdebatan 98. Kalau 98 memang apa pasca Perang Dingin, memang pemenangan kapitalisme istilah waktu itu, karena tembok Berlin runtuh, Uni Soviet runtuh, segala macam, sehingga nggak ada kemenangan kapitalisme, ada kemenangan yang yang Francis Fukuyama bilang the end of history. Jadi, jadi udah dari sejarah kapitalisme yang menang. Faktanya kan enggak.
Ini ada perkembangan baru misalnya, tiba-tiba Cina yang dulu dianggap musuh ideologinya ini tiba-tiba maju di bawah sistem ekonomi yang kapitalistik, ya kan? Dan dia punya alat tandingan juga untuk melawan hegemoni media barat misalnya lewat perkembangan teknologi saat ini. Nah ini kan perdebatan yang tidak gampang, tapi memang ini faktual. Dan di satu sisi di bangsa kita ngadepin situasi ekonomi yang belum berubah. Bahwa dari masa ke masa, maksudnya juga kemiskinan masih yang sama. Sementara ada contoh baru, Cina misalnya bisa menyelesaikan 800 juta penduduk miskinnya jadi apa ditingkatkan segala macam. Ini kan referensi-referensi baru yang tidak ada di tahun 80-an 90-an. Cina apa-apa 80 tahun 90-an masih miskin malino, ya kan? Jadi mau pakai referensi apa? Mau bicara sosialisme, mentok kita dulu. Begitu, mentok kita mau sosialisme Kuba misalnya yang diembargo, misalnya kan nggak bisa. Nggak, jadi nggak ada wacana tandingan ketika melawan yang dianggap apa disimpulkan Fukuyama waktu itu kan dia kita di dokter itu nggak ada wacana tandingan. Udah ini cuma ada kapitalisme, pasar bebas nih pemenangnya ya sudah. Dan Cina yang ikut pasar bebas walaupun dengan apa menyembunyikan niat aslinya. Begitu. Sampai sekarang akhirnya dia bisa jadi tandingan baru. Dan ketika apa internet mulai terbuka segala macam, akses informasi lebih mudah, jadi lancar, perdebatannya jadi berubah. Perdebatan-perdebatan jadi berubah karena ada referensi-referensi yang bisa diakses langsung, bisa dilihat begitu. Tidak lagi dimonopoli oleh media-media mainstream seperti itu. Walaupun kayak TikTok jadi konglomerasi, Facebook konglomerasi, tapi ini punya visi yang agak berbeda dan kemudian menawarkan apa tidak menyampaikan informasi yang bisa saling mengklarifikasi begitu, bukan informasi yang searah kayak zaman dulu. Kan semua kalau di zaman dulu kita baca koran ini sampai radio segala macam baca sama tuh Sama. yang disampaikan. Kejadiannya sama diinterpretasikan. Kalau sekarang sudah tidak. Kita bicara perkembangan ekonomi sudah banyak referensi. Bicara politik referensi ada. Misalnya soal dinamika perkembangan dunia ekonomi sekarang udah banyak apa perbandingan. Artinya eh, sudah bisa referensi tinggal di tangan Anda ini, tinggal bisa menyaringnya. Bahkan kita nggak menghadapi overloading informasi kan. Tinggal kemampuan kita nih mana yang menjadi kebutuhan untuk menjawab situasi. Karena kalau kita pakai misalnya gerakan itu kan harus bukan hanya mengkritisi, tapi kemudian gimana bisa memberikan referensi, referensi baru alternatif. Jadi walaupun alternatifnya belum kelihatan, tapi harus gagasannya udah sampai. Misalnya harusnya seperti ini lebih baik loh. Gitu. Memang karena biasanya gerakan mahasiswa atau gerakan perubahan itu ke rata-rata anak muda memang. Jadi kalau orang tua kadang cenderung konservatif. Sama dengan angkatan 98, jangan dipikir angkatan 98 itu masih progresif seperti dulu. Iya. Lihat aja berapa penilaian aktif 98. Oh, mahasiswa sekarang. Dia teman-teman ada teman-teman yang bilang dari 98. Gak kayak kita dulu. Ya, beda zaman maksudnya memang beda. Kedua energi kita udah tidak energi yang sama kan begitu. Dan ya energinya mereka sekarang yang harus memikul ya mereka anak muda. Karena dia yang merasakan langsung dan kebebasannya merasa di mulai dirasakan, mulai mengekang, kondisi ekonominya buruk, ya kan? Masa depannya tidak jelas. Kalau lihat data kan Gen Z ini banyak yang pengangguran paling tinggi sekarang di Gen Z. Iya. Akses untuk bisa bekerja. Apalagi yang sialnya yang tua-tua kan nganggap ya udah terima aja kenyataan. Tapi kalau anak muda kan enggak. Anak muda pasti mencari jalan keluar ini. Daripada mati konyol, kalaupun mati jangan mati konyol kan seperti itu. Kita harus melawan dulu kan begitu kalau ada anak muda. Tapi kita selalu yakin, kalau saya yakin misalnya, orang yang sering beraktivitas itu berarti dia akan secara otomatis mencari jawaban dengan referensi dengan sendirinya. Begitu. Nggak ada kemudian orang jadi aktivis terus tidak membaca. Nah, itu kita curiga malah. Pasti dia kalau jadi aktivis dia udah harus berpikir gimana caranya menyelesaikan kasus rakyat. Gimana mau menyelesaikan masalah di kampung ini. Ya kan? Apa yang terjadi di kampung ini orang bisa analisa misalnya. Kan itu butuh referensi. Ketika kita nggak mampu biasanya baca. Begitu. Makanya kita lebih senang menguji teman-teman digerak. Ya bergerak aja. Kalau mentok cari referensi jangan dan diam. Itu baru aktivis. Kalau cuma dia tahu demo, oh rame kutip kanan kiri ya sudah. Aktivisme itu ya tadi turun lapangan, belajar sama-sama.
Kalau tidak mampu menjawab, cari referensi baru kan begitu. Cari referensi yang bisa menjawab persoalan, walaupun dia tidak di kampus misalnya. Tapi dia kemudian mau cari tahu, nanti di kampus cari tahu gimana nih. Ketika pulang kampus, referensi mana yang boleh, ini tokoh-tokoh apa, intelektual mana yang boleh kita ajak diskusi seperti itu. Yang punya pengetahuan spesifik untuk menjawab soal-soal itu kan begitu. Sebagai penutup lah, ya kita ajakkanlah untuk kita terus menyatukan kekuatan ini, melakukan gerakan, menyatukan setidaknya kita bisa sama-sama lah terlibat dalam perjuangan-perjuangan sosial, politik, ekonomi, dan apa dan gerakan-gerakan rakyat dari desa, dari kecil atau sampai besar. Ya, pertama tuh kan prinsipnya, kenapa kita kritis? Karena kita ingin membangun, itu pertama. Konteks kita kritis karena ingin membangun bangsa. Gitu. Saya bukan membangun itu bukan cuma bikin jalan, infrastruktur, bikin gedung tinggi, bukan. Membangun itu bagaimana kita pembangunan itu, terus kemudian outputnya apa sih ke masyarakat gitu. Berkeadilan tidak? Ya berkeadilan, ya, kalau istilahnya kerennya berkeadilan tidak. Jadi kedua, bukan cuma hanya berkeadilan, keterlibatan masyarakat juga. Kan yang objek dan subjek pembangunannya kan masyarakat. Begitu. Jadi kalau misalnya kayak kita pernah ikut tim master plan misalnya. Banyak itu master plan yang dibikin untuk masuk nih kemarin, yang teman protes ini. Memang tidak dilibatkan masyarakat dalam apa? Kenapa sih kita harus bangun ini? Jadi ketika mau dibikin suatu rencana pembangunan, itu hanya segelintir orang yang tahu tanpa melibatkan masyarakat. Jadi seolah-olah sudah kalian kan bodoh. Kita yang sekolah ini kita yang tahu kan begitu. Makanya itu yang menjadi missing link antara masyarakat dengan pembangunan gitu. Padahal bisa saja dilibatkan karena sebetulnya ada peluang untuk masyarakat terlibat di situ dalam perencanaan. Jadi dia tahu kalau digusur ini nanti ada lapangan pekerjaan sekian, masyarakat juga punya akses ini segala macam. Kemudian kalaupun digusur misalnya ada solusi misalnya perumahan atau apa gitu yang kemudian tidak main diusir soal ini punya negara, ini cuma ini ya. Terus diganti cuma ganti ya rumah yang dikasih rubuh ya kan, ganti uang itu nggak bisa. Ya harus ada namanya ya tadi, kalau kita percaya bangsa kita itu sistemnya musyawarah mufakat, harusnya ke pembangunan itu juga melibatkan masyarakat. Sebetulnya sistem pembangunan Indonesia itu kan udah ada musrembang sebetulnya. Sistem musrembang, tapi itu untuk anggaran. Tapi untuk perencanaan pembangunan tidak. Jadi kalau di musrembang itu kadang-kadang cuma formalitas. Musyawarah itu apa untuk mengajukan anggaran kan, biasanya lewat musrembang. Itu kita mengadopsi dari sistem, dulu kalau nggak salah ya kita ada ikut di acara IMF waktu itu mewakili ASN. Itu sangat jelas itu mencontoh gerakan di Amerika Latin. Partisipasi budgeting ala Amerika Latin, terutama di Brazil. Jadi masyarakat terlibat atau budgeting, kita butuh ini, kita butuh ini, dibangunnya seperti ini. Kalau kita kan enggak, karena kita bikin sistem di satu sisi ada aturan itu, masyarakat tidak siap. Sedangkan aktivis saja tidak tahu ini musrembang ini fungsinya apa. Partisipasi budgeting apa begitu. Sebetulnya bisa dimanfaatkan dari partisipasi budgeting itu. Dan sialnya politisi juga tidak. Politisi tidak tahu nih ada sistem anggaran ini, ada partisipasi budgeting lewat musrembang. Yang kalau di sini alur penganggaran bagus, paling waktu dulu itu paling tidak, ya anggaran kita nggak lari gitu untuk dari kebutuhan rakyat masyarakat. Tapi kan politisi kan karena pakai populisme, asal ngomong tuh, 2 miliar per desa, ya kan? Kan 2 miliar kebutuhannya mau bangun apa? Nggak ada kan harusnya lewat perencanaan musrembang itu. Kalau mau sampai 2 miliar kah, atau berapa kebutuhannya. Dan itu tidak ada, nggak ada partai politik melakukan analisa itu. Kebutuhan desa apalah, harusnya struktur partai politik itu, dia harus mengetahui kondisi desanya. Dan dia harus mendorong desa itu dapat apa untuk kebutuhan, mendorong masyarakat terlibat dalam partisipasi budgeting. Kalau ini sekarang nggak, siapa yang berkuasa? Oh, yang ikut musrembang, yang tidak dukung torong partai jangan. Itu nggak bisa. Dan itu terjadi di ini. Ada yang di desa cuma formalitas. Akhirnya apa? Bantuan sosial semua ngaco semua. Harusnya dibicarakan musrembang itu semua. Kita butuh, bantuan sosial ternyata yang miskin sekian banyak. Ya kan? Itu harus masuk di budgeting, ya kan?
Nah, karena sistem, nah itu yang tidak nyambung antara demokrasi liberal dengan tadi partisipasi publik, partisipasi budgeting. Dan partisipasi ini yang sebetulnya kunci dari demokrasi, begitu. Dan kunci dari pembangunan. Tanpa partisipasi ya pembangunannya ya tadi dari atas ke bawah. Makanya kenapa kemudian cuma dengar, oh ini jadi pembangunan infrastruktur nanti investasi masuk, yang kita dengar akhirnya investasi masuk, ada lapangan pekerjaan yang lebih ke arah retorika elit politik, retorika politik ketimbang kebutuhan partisipasi masyarakat. Jadi masyarakat tidak tahu, oh, investasi nanti kita yang penting kerja, diupah segala macam. Akhirnya kita jadi bangsa pulih di antara bangsa-bangsa kata Bung Karno. Karena apa? Dia tidak tahu, tidak dilibatkan dalam rencana pembangunan. Dan seperti musrembang itu nggak ada. Nah, untuk aktivis-aktivis ke depan ya harus tahu. Ketika turun-turun di rakyat, ya kita bersyukur masih ada mahasiswa turun ke rakyat, kemudian jadi mengadvokasi rakyat. Tapi tinggal bagaimana dia tahu, belajarlah dari fakta di lapangan, kemudian cari referensi. Itu namanya aktivisme, bukan kemudian kita heroisme. Kadang banyak yang dipakai heroisme, dan heroisme ini dipakai oleh musuh untuk jadi konflik dengan yang aktivisme yang sebenarnya. Jadi ada ditokohkanlah aktivis jadi heroisme, kemudian jadi ditokohkan. Jadi heroisme akhirnya ketergantungan terhadap person, bukan lagi gerakan kolektif. Ya, gerakan partisipasi adalah gerakan kolektif. Mungkin itu ya, menarik teman-teman. Jadi acara ini mungkin ada part-part lanjut dan bagian-bagian selanjutnya. Jadi kita tidak berhenti di hari ini di soal reformasi. eh, Bagaimana situasi tadi yang disampaikan oleh Bang Ances pada tahun 8 bersama-sama melakukan proses konsolidasi, bangun gerakan dari mahasiswa, terus mengikuti diskusi-diskusi dari ujung kampus ke ujung kampus, hingga akhirnya pada tanggal 21 inilah momen di mana sang presiden yang tidak terpilih ini dia mengundurkan diri. Mungkin itu kita jumpa lagi di sesi berikut, sesi selanjutnya. Dan terima kasih kepada Bang Acis telah hadir di kegiatan acara ini. Dan selebihnya teruslah bersuara.